Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para partisipan yang sudah bergabung pada Pikon hari ini. Ya, kembali kelompok kami tampil untuk melaksanakan tugas PCT Batch 8 dalam Pikon yang berjudul menciptakan reading habit. Nah, judulnya menciptakan reading habit yang akan dibawakan oleh Bapak Susani Muhammad Sareja sebagai presenter dan juga ditemani oleh moderator yaitu Ibu Feti Oktarosa dan saya sendiri sebagai host yaitu Dede Nurhayu Maman. Baik, untuk selanjutnya saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertib mengenai Pikon pada hari ini. Ya, yang pertama partisipan mengikuti Pikon sampai selesai. Yang keduanya partisipan menyimak pemaparan materi dengan baik. Kemudian yang ketiga, partisipan diperkenankan bertanya hanya melalui chat atau kolom komentar. Yang keempat, partisipan tidak diperkenankan menyalakan mikrofon tanpa seizin moderator selama Pikon berlangsung. Yang kelima, partisipan menyalakan mikrofon dan kamera ketika berbicara. Yang keenam, partisipan mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan isi materi. Yang ketujuh, partisipan menggunakan nama atau akun asli. Dan yang terakhir, yang kedelapan, partisipan mengisi presensi yang dibagikan saat Pikon sedang berlangsung. Nah, untuk selanjutnya saya berikan Pikon pada hari ini kepada moderator, yaitu Ibu Feti Oktarosa. Silakan Ibu Feti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Deden selaku host yang telah membuka acara pada hari ini. Saya juga mengucapkan selamat datang untuk para partisipan yang akan menyaksikan Pikon pada hari ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan presenter hari ini terlebih dahulu. Sini ada Bapak Susani Muhammad Syahriza Ramdhani. Beliau lahir di Indramayu 4 April 1991. Pendidikan terakhirnya S1 di Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian beliau mengajar di SMK PGRI Subang sejak tahun 2015. Nah, tema materi hari ini mengenai menciptakan reading habit ya atau kebiasaan membaca. Nah, minat baca ini menjadi faktor utama dalam meningkatkan kualitas ya. Kemudian melalui minat baca dan kegiatan membaca, kita dapat memperoleh ilmu pengetahuan, informasi, kemudian hiburan, yang nantinya akan membawa pengaruh besar terhadap kehidupan. Nah, lalu bagaimana agar kita terbiasa membaca? Baik, langsung saja untuk mengetahui lebih jelas, kita langsung saja simak paparan dari Bapak Reza. Bagaimana Bapak, sudah siap? Ya, ya Ibu Moderator sudah siap. Terdengar suara saya, Bu? Terdengar, Pak. Dengar, Ya. Pak, jelas. Oke. Terima kasih kepada host Bapak Deden dan terima kasih kepada moderator Ibu Feti. Sebentar saya share screen dulu. Share screen. Ya, tema kita pada hari ini yaitu tentang menciptakan reading habit atau menciptakan kebiasaan membaca. Sebelum kita membahas mengenai kebiasaan membaca, alangkah lebih baik kita tahu terlebih dahulu apa itu membaca. Ya, membaca itu merupakan kegiatan melihat tulisan bacaan dan proses memahami isi teks dengan suara atau dalam hati. Jadi dengan membaca tadi sudah dijelaskan bahwa dengan membaca itu kita menjadi paham dan kita mungkin akan banyak pengetahuan yang akan kita dapat. Di sini saya akan berbagi pengalaman lah sedikit mengenai reading habit ini. Nah, sayangnya menurut artikel yang pernah saya baca, minat baca masyarakat Indonesia itu menduduki urutan 60 dari 61 negara.
Nah, ini merupakan kondisi yang cukup memprihatinkan. Padahal salah satu tolak ukur kemajuan bangsa itu ada pada budaya bacanya. Berdasarkan survei yang pernah diadakan bahwa Indonesia ini masyarakatnya masih memiliki minat baca yang sangat rendah. Bahkan menurut UNESCO dari PBB, dari 1.000 orang penduduk Indonesia ternyata hanya 1 orang yang menjadikan kegiatan membaca itu sebagai kebiasaan atau hobi. Hal ini sangat prihatin sekali, memprihatinkan lah, karena sesungguhnya banyak sekali manfaat yang kita petik dari kebiasaan membaca ini. Seperti kita ketahui bersama, membaca bukan hanya bermanfaat, tapi juga sangat penting. Bahkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama kepada Nabi Muhammad yaitu Iqra atau membaca. Iqra, ya. Sungguh mengherankanlah perintah pertama Allah kepada Nabi Muhammad dalam wahyunya yaitu Iqra, betapa tidak. Karena dulu mungkin beliau adalah seorang yang tidak pandai baca tulis, tapi kita pelajari lagi, keheranan itu hilang karena kita sadar bahwa memang membaca itu adalah tangga menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Membaca merupakan kegiatan yang memberikan banyak manfaat. Banyak orang yang sukses dan cerdas karena mereka senang membaca. Dan membaca itu salah satu aktivitas penting dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari pastinya kita melewatkanlah beberapa kata atau kalimat yang sudah kita baca. Apakah itu lewat pengumuman, lewat koran, lewat majalah, lewat buku. Bahkan mungkin kita bisa membaca itu lewat handphone sekarang. Setiap bacaan pastinya memiliki daya tarik dan ciri khasnya sendiri. Sehingga itu yang menjadi penyebab atau pendorong si pembaca itu untuk membaca bacaan tersebut. Ketika ada bacaan yang menarik, kita biasanya menjadi terdorong lah untuk membaca si isi bacaan itu. Saya punya pengalaman pribadi, ya pribadilah dulu. Dulu buat baca buku itu rasanya berat sekali, beratnya bukan main lah. Waktu luang banyak, tapi seringnya malah digunakan main nongkrong ataupun main handphone. Nah itu kebiasaan jelek lah itu. Nah semenjak kuliah ketika semester akhir lah, hampir enggak sebelum semester akhir lah, kebiasaan membaca ternyata wah sangat diperlukan nih. Soalnya banyak sekali ternyata manfaat dari membaca ini. Awal-awal membiasakan atau reading habit ini susahnya bukan main. Gak jarang waktu baca baru 5 menit ketiduran. Besoknya ulangi lagi, ketiduran lagi. Diulangi lagi, ketiduran lagi. Nah, sampai pada akhirnya waktu itu alhamdulillah menurut saya pribadi saya berhasil lah membentuk kebiasaan membaca itu. Itu mah pengalaman pribadi lah. Nah, banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya minat baca nih. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi rendahnya minat baca. Yang pertama itu lingkungan. Nah, lingkungan ini merupakan hal yang paling berpengaruh dalam kebiasaan seseorang atau dalam kehidupan seseorang. Di mana biasanya kepribadian atau pola pikir seseorang itu terbentuk dari lingkungannya. Lingkungan yang dipengaruhi oleh orang-orang yang positif, insya Allah ke diri kitanya juga akan positif. Kemudian yang kedua, perkembangan teknologi. Nah, selain teknologi, selain ada dampak positifnya, ternyata memberikan efek negatif bagi si pengguna teknologi tersebut. Ya salah satunya juga ini berpengaruh terhadap minat baca. Biasanya buku dibaca dengan jumlah eksemplar yang tebal.
Nah, dengan adanya teknologi kan sudah dikemas dalam bentuk e-book atau dalam aplikasi di gadget, sehingga minat untuk membaca buku dalam bentuk eksemplar ini sudah turun. Pengguna malah lebih sering membuka gadget daripada membuka buku. Pernah juga saya membaca artikel, ada penelitian yang menyebutkan bahwa sekitar 90 juta jiwa lah penduduk Indonesia sudah terkoneksi dengan internet. 40% diantaranya mungkin hanya digunakan untuk main game atau hanya bermain media sosial. Nah, hanya sekitar 2% mungkin yang mengakses internet itu untuk sumber ilmu pengetahuan yang berbasis buku lah, kayak e-book dan lain-lain, atau artikel-artikel. Banyak fitur di gadget itu secara otomatis tidak membuat si pembaca fokus. Beda lah membaca buku manual gitu dengan e-book, itu beda. Karena memang pada hakikatnya membaca buku itu dengan eksemplar yang tebal itu tidak akan tergantikan. Yang ketiga adalah budaya copy paste. Nah, ini yang paling mungkin yang berpengaruh juga. Salah satu budaya yang sering terjadi lah di kalangan pelajar, kaum akademisi dan lain-lain itu budaya copy paste. Copy paste sering terjadi karena mereka itu malas membaca buku. Karena dengan copy paste para pengguna komputer atau laptop merasa mudah dan merasa diuntungkan, sehingga membaca itu nggak lagi dibutuhin lah sama mereka. Ini yang ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat itu sarana kurang memadai. Di Indonesia, ya betul, kadang pemerintah juga kurang begitu berperan lah dalam meningkatkan minat baca ini. Sarana membaca, padahal sarana membaca sangat mendorong seseorang untuk membaca. Di antara sarana membaca adalah buku bacaan, lokasinya, kemudian lokasinya harus nyaman dan lain-lain. Buku bacaan yang menarik serta tempat membaca yang nyaman juga akan memberikan daya tarik tersendiri kepada pembacanya. Nah, itu sarana kurang memadai. Yang terakhir, kurangnya motivasi. Motivasi kan itu adalah dorongan, ajakan atau ketertarikan seseorang terhadap sesuatu. Nah, motivasi ini sangat dibutuhkan lah untuk dalam menciptakan reading habit ini. Jika seseorang sudah mengetahui dan memahami manfaat dari membaca, mungkin seseorang itu akan menyadari betapa pentingnya membaca, kemudian terhadap membaca itu, kemauan terhadap membaca itu akan semakin tinggi. Nah, faktor-faktor tersebut akan menjadi pengaruh besar seseorang dalam membaca yang tadi saya jelaskan. Untuk meningkatkan minat baca seseorang, maka hendaknya kita bangun lingkungan yang positif dengan ajakan dan dorongan baca yang tinggi, kemudian memanfaatkan teknologi dengan positif, menghilangkan budaya copy paste, mungkin memberikan sarana yang memadai bagi pembaca, dan memberikan motivasi kepada anak kita mungkin atau teman-teman kita agar melahirkan generasi yang nanti ke depannya mungkin generasi gemar membaca. Karena dengan membaca itu manfaatnya sangat banyak. Nah, ini antara lain nih. Selanjutnya, manfaat membaca. Yang pertama, manfaat membaca itu adalah menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Banyak membaca akan membukakan pikiran lah dan menambah pengetahuan kita. Kita akan mengetahui banyak hal dan membuat rasa percaya diri juga meningkat biasanya. Untuk menghadapi perkembangan zaman, apalagi ini sangat dibutuhkan sekali membaca. Yang kedua, mengasah kecerdasan. Ketika kita membaca, otak akan bekerja aktif. Ini dapat mengasah fungsi otak kita menjadi lebih cepat tanggap, kritis mungkin. Dan ya itu tadi, meningkatkan kecerdasan. Yang ketiga, menambah kosakata. Dalam berbagai bacaan akan ada selalu
penggunaan kata-kata atau penggunaan kalimat yang baru kita ketahui. Ini akan menambah perbendaharaan kata kita dalam kehidupan kita. Membaca juga membuat kita dapat berkomunikasi dengan baik lah. Ini karena seringnya kita membaca kalimat yang rapih dan teratur, insya Allah itu akan menambah kosakata kita, perbendaharaan kita terhadap ketika kita bergaul sehari-hari. Kemudian yang keempat itu meningkatkan konsentrasi. Kegiatan membaca akan membuat kita menjadi lebih fokus. Karena pada saat membaca kita tidak bisa berpikir tentang hal lain di waktu yang sama. Ketika kita membaca kita pasti fokus. Semakin kita sering membaca, konsentrasi kita dapat menjadi lebih terarah. Begitu juga ketika kita misalkan sedang di dalam kelas, kita akan menjadi lebih fokus dengan membaca, karena fokus dengan bacaan yang kita baca itu. Yang kelima, manfaat dari membaca, meningkatkan daya ingat. Membaca mungkin itu semacam cara untuk melatih ingatan kita. Dengan membaca, banyak bagian yang ada di dalam tulisan akan kita ingat dengan sendirinya. Mulai dari judul, mungkin dari alur cerita, dari plot ceritanya, dari kesimpulannya, atau banyak hal. Bahkan dengan membaca ini bisa menghindari penyakit dari Alzheimer itu lah, yang tentang pikun itulah, penurunan daya ingat. Nah itu penurunan kemampuan berpikir atau bicara, ya dengan kata lain bisa mencegah, setidaknya mencegah penyakit pikun. Itu sebenarnya kuncinya mudah sekali, mau gagal berapa kali atau mau ketiduran berapa kali ketika membaca. Misalkan gara-gara baca buku tebal 200 halaman, kalau kita terus mencoba atau mengulangi kebiasaan membaca, pasti kebiasaan tersebut bisa kita raih. Nah, setidaknya ada 3 fase lah menurut pengalaman pribadi ini ya. Membentuk dan membiasakan kebiasaan membaca yang saya ambil dari pengalaman pribadi ini. Nah ini, apa saja sih fasenya? Nah, ayo, yang pertama, fase mencoba nih. Fase mencoba itu, yang pertama, banyak orang yang gagal di fase mencoba ini. Kebanyakan orang gagal karena tidak pernah mencoba sama sekali. Misalkan, kalau kamu ingin mahir bermain gitar misalkan, cobalah bermain gitar. Kalau kamu ingin bisa bahasa Inggris misalkan, cobalah dengan berbahasa Inggris. Kalau ingin membiasakan dan membentuk reading habit juga atau kebiasaan membaca, ya coba dengan membaca buku sekarang juga. Just read pokoknya malah. Nah, pada proses yang kedua yaitu ya fase proses. Ada fase prosesnya. Nah, pada fase kedua ini banyak orang yang menyerah. Kenapa? Karena pada fase ini kalian akan menjalani fase pertama yaitu mencoba. Nah, ketahanan pembiasaan membaca yang baru kamu bentuk itu akan diuji lah habis-habisan di sini di fase proses ini. Dulu kita pernah baru pertama kali misalkan belajar naik motor. Sewaktu proses belajar mengendarai motor, kita pasti terjatuh berkali-kali. Tapi ingat apa yang kita lakukan setelah terjatuh berkali-kali itu, kita bangkit, kita mencoba, dan tidak menyerah. Secara tidak sadar, ternyata kita sudah bisa mengendarai motor. Sama dengan halnya dengan membaca. Dalam proses membiasakan diri membaca, pasti kamu akan tertidur. Rata-rata ngantuk lah. Karena membaca buku yang tebal itu sangat membuat kita ngantuk, malas. Nah itu. Kita coba lagi besoknya, tertidur lagi. Besoknya
tertidur lagi. Namun jika tidak kenal lelah dan berkata pada diri, misalkan berkata pada diri, yes, I can. Insya Allah kalau percayalah, kamu terus bangkit dari kegagalan hingga kamu sukses membentuk reading habit ini. Jadi penting, sangat penting dari diri kita sendiri ini harus ya kita bisa gitu, kita mampu. Yang ketiga ada fase hasil. Nah ini bila kita sudah di fase ini artinya kita sudah orang tua hampir rapot gitu orang tua. Kita sudah memiliki kebiasaan membaca. Kita akan puas lah apa yang kita usahakan selama ini atau sekarang ini, kita lihat diri kita sekarang ini sudah berhasil membentuk habit membaca atau kebiasaan membaca ini. Nah itu baiklah, ketiga versi itu saya buat sendiri berdasarkan pemikiran, pengalaman, dan pandangan pribadi. Alhamdulillah susah senang dalam membentuk habit membaca sudah saya alami dan habit ini sudah saya miliki, insya Allah. Dengan demikian mungkin diharapkan membaca menjadi kebiasaan di masyarakat yang berlanjut kepada terwujudnya budaya baca atau reading culture, serta bermuara nantinya dengan terciptanya masyarakat pembelajar atau learning society sebagai modal berharga dalam membangun peradaban bangsa yang lebih maju, produktif, dan berdaya saing global. Ya, mungkin sekian pemaparan materi kali ini. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Moderator, Ibu Fetty Oktarosa. Baik, terima kasih kepada Bapak Reza, pemaparan yang sangat menarik dan materinya juga sangat menarik. Baik, langsung saja, sudah ada pertanyaan, Pak. Kita batasi saja 3 pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Wina Eriana. Pertanyaan yang pertama, izin bertanya, bagaimana meningkatkan minat baca buku di tengah kebiasaan bermain medsos? Silakan Bapak Reza. Di mute dulu, Pak. Di unmute dulu. Ya. Bagaimana meningkatkan minat baca buku di tengah kebiasaan bermain media sosial? Pertanyaan yang bagus dari Ibu Wina. Ya, sebenarnya ketika kita sedang bermain medsos, tanpa kita sadari itu kita sedang membaca sebetulnya. Membaca informasi apapun dari isi medsos misalkan, atau membaca status orang lain di medsos. Nah, kita tinggal niatkan saja atau kita arahkan saja kepada diri kita bahwa dengan medsos itu kita bisa membangun kebiasaan membaca. Misalkan kita di handphone ya, kita di handphone itu bisa membaca artikel atau membaca e-book. Banyaklah yang berisi informasi positif gitu. Jangan sampai kita dengan medsos ini malah terlena gitu. Hanya nonton film, hanya membaca status orang lain yang mungkin menurut kita tidak penting, itu sangat disayangkan lah, buang-buang waktu itu. Mungkin itu Bu Fet, Ibu Moderator. Baik, begitu Bu Ina, mudah-mudahan terjawab ya. Ada pertanyaan kedua Pak dari Ibu Maulina. Izin bertanya, ketika kita membaca, biasanya kita jadi mengantuk. Nah, bagaimana cara untuk mengatasinya? Silakan Pak Reza. Oh iya, terima kasih Ibu Maulina. Ibu Maulina, bagaimana ketika membaca kita agar tidak ngantuk? Ya, itu normal, itu sangat lumrah. Sangat banyaklah orang yang ketika membaca buku tebal ngantuk, itu sangat normal. Ketika kita sedang membangun kebiasaan membaca ini, yang pertama mungkin yang dilakukan, pilih waktu yang tepat ketika
maksudnya ketika pilih waktu yang tepat itu waktunya yang sedang tidak ngantuk, sedang nyaman lah kitanya, itu pilih waktu yang tepat. Kemudian yang pasti yang pertama kumpulkan niat. Nah, niat ini atau komitmen kepada diri bahwa dengan membaca itu kita akan menambah pengetahuan, menambah wawasan, menambah kosakata, kalimat dan lain-lain. Yang berikutnya mungkin bisa ketika membaca kita posisi tubuh kita harus nyaman dan enak gitu. Ketika nyaman, enak membaca atau dengan menyiapkan kopi, teh atau cemilan juga itu bisa lah. Insya Allah dengan seperti itu mungkin tips-tipsnya agar tidak mengantuk. Ya. Ya, jadi yang utama itu niat dan persiapkan cemilannya gitu ya, Pak? Ya, iya betul. Ya, pertanyaan ketiga nih ada dari Bapak Muhammad Zami. Bagaimana membaca secara efektif agar mudah mengingat apa yang kita baca? Nah, soalnya biasanya kita lupa setelah membaca apa yang kita baca. Begitu. Sudah jelas, Pak, pertanyaannya? Ya, jelas. Mungkin apa tadi Pak Jami itu bagaimana membaca agar mengingat apa yang kita baca, mungkin gitu ya. Yang pertama pasti paham dulu lah, paham. Kita harus paham terhadap apa yang kita baca. Atau mungkin ketika kita baca kok merasa gak paham-paham nih, atau misalkan hanya sedikit pahamnya, kita bisa menulis rangkuman-rangkuman kecil untuk kemudian dibaca lagi. Kenapa harus membuat rangkuman atau catatan kecil seperti itu? Karena otak kita itu dalam sehari sudah dibombardir lah dengan pemikiran sehari-hari. Kalau tidak ditulis biasanya akan kalah penting. Bahkan kita lupa sama sekali terhadap apa yang kita baca. Kemudian bacaan yang pas juga itu, ketika kita ini mah bacaannya kurang pas dengan kita, nggak usah dibaca ketika dapat bacaan yang pas atau buku yang pas. Karena bacaan yang baik itu bacaan yang memberikan pengaruh bagi pembacanya, baik secara langsung dan tidak langsung. Seperti misalkan buku-buku keterampilan, buku-buku agama, ataupun buku yang lainnya yang memberikan pengaruh baik lah buat kita. Mungkin itu, Bu Feti. Baik, Pak Zami, itu jawabannya. Semoga terjawab ya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi, Pak. Dari Ibu Sri Mulyani, pertanyaan terakhir ini, apakah bacaan yang kita baca bisa berpengaruh terhadap diri kita? Silakan Pak Reza. Di unmute dulu, Pak. Nah, ini mungkin pertanyaannya nyambung dengan yang tadi Pak Jami ya. Pengaruh dan gimana cara ngingetnya. Apa pengaruh bacaan tersebut bagi diri kita? Nah, berpengaruh, bacaan yang tidak memberikan pengaruh bagi diri kita bukanlah bacaan yang pas. Tadi udah dijelaskan, bukan bacaan yang pas untuk kita baca. Mungkin belum saatnya, atau mungkin belum, memang tidak dibutuhkan. Mungkin bacaan itu memang tidak dibutuhkan kita. Jadi jangan dipaksakan. Bacaan yang baik tadi sudah dijelaskan, mungkin bacaan yang memberikan pengaruh baik bagi pembacanya, baik secara langsung atau tidak langsung. Buku-buku, ya tadi udah dijelaskan, banyak buku yang berpengaruh bagi kita, atau buku yang sesuai dengan minat kita, itu akan berpengaruh baiklah bagi kita. Mungkin itu, Bu. Baik, nah itu tadi adalah jawaban-jawaban dari yang telah bertanya. Semoga dapat dipahami ya para partisipan. Baik, untuk terakhir Pak, kesimpulan dari materi kali ini. Silakan Pak Reza. Ya, tadi ada kesimpulannya di slide. Bentar, kita buka dulu slide-nya.
Ya, kesimpulan pada hari ini tidak ada kata sulit bagi kita yang serius. There is a will, there is a way. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Bila kamu punya niatan baik membiasakan diri untuk membaca, langsung lakukan, jangan ditunda-tunda. Nah, itu. Good news, thinking is not needed, just read lah. Berpikir tidak lagi dibutuhkan, karena dengan membaca semuanya otomatis akan tersampaikan begitu saja. Nah, itu. Ya, mungkin segitu, Ibu Fetty Oktarosa. Terima kasih Bapak Reza yang telah memaparkan materi dengan sangat jelas dan menarik ya. Saya ingatkan kepada para partisipan untuk tidak lupa mengisi link presensi yang telah dibagikan di chat atau di kolom komentar. Baik, langsung saja saya serahkan kepada host untuk menutup acara ini. Silakan Bapak Deden. Iya, baik. Terima kasih sekali Ibu Fetty Oktarosa yang sudah membawakan acara pada siang hari ini. Mohon maaf. Ya, pemaparan mengenai menciptakan reading habit sudah dijelaskan, begitupun juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan di kolom komentar juga sudah dijawab semuanya oleh presenter kita pada hari ini, yaitu Bapak Susani Muhammad Sahreja. Mudah-mudahan materi pada hari ini, materi Pikon dari kami ini bermanfaat dan memberikan memberikan input yang bagus untuk kita semuanya. Dan akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf untuk semua kekurangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin dari sebentar kita cek ada Pak Syarif masuk nggak ya? Dari Ibu Mega mungkin ada yang bisa disampaikan untuk kelompok kami. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam. Selamat siang, tapi masih rasa pagi kok Pak. Iya. Alhamdulillah, sehat-sehat Pak, Ibu semua di sana. Alhamdulillah, sehat Bu. Alhamdulillah. Aman kan? Tidak terdampak yang katanya di berita banjir. Hanya bocor. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh sama lah Pak kalau itu Pak. Alhamdulillah sih. Punten, tadi juga saya masuknya telat, baru baca WA-nya Bu Fetty. Mendadak, ya, Bu, udah like tahu bulat digoreng dadakan. Oke, nggak apa-apa. Untungnya kebetulan hari ini kita bisa, alhamdulillah. Ini udah penugasan yang keberapa, Pak? Keempat. Kita semangat ya, 2 kali lagi. Keempat 2 kali lagi, betul Ibu. Ya. Tapi tolong Bu Fetty kabarin ke sayanya jangan tahu bulat digoreng dadakan ya. Siap Bu, siap. Alhamdulillah sih sejauh ini tadi yang saya ikutin, yang saya ikut masuk sudah sangat baik ya. Alhamdulillah. Percayalah sama Bapak Ibu mah. Pas master lah, lebih master daripada saya. Amin, amin. Tinggal paling mengatur kesiapan waktunya aja kali ya, biar waktunya matching. Ditunggu lagi 2 kali penugasannya, sing lancar, sing sukses. Kalau untuk materi sudah oke, pemaparannya sudah bagus, dan cara pembawaannya juga sudah sangat keren. Hatur nuhun, itu aja. Yeah. Makasih Ibu, Bapak. Terima kasih. Maaf kalau ada salah-salah. Ya. Yeah. Ya, baik. Terima kasih Ibu Mega yang sudah memberikan evaluasi mungkin untuk kelompok kami. Dari berikutnya, karena kebetulan di sini ada Ibu Eda Rosansen, barangkali ada yang bisa disampaikan dari Ibu Eda Rosansen untuk kelompok kami.
Ibu Eda Rosansen. Barangkali ada yang bisa disampaikan dari Ibu Eda Rosansen untuk kelompok kami. Sudah beres, Babs. Alhamdulillah sudah beres Ibu Eda Rosansen. Terima kasih sudah Itu menyempatkan ada untuk hadir. Ibu Mega. Ibu Silakan Mega, dulu iya. tuh, Ibu Mega. Ibu Mega sudah Iya, ada Ibu Bu. Mega. Ibu Mega sudah barusan. Barangkali dari Ibu mungkin ada yang bisa disampaikan Oh, untuk sudah. kelompok kami. Iya. Bukan ini sih ya, bukan masukan karena memang kebetulan Pak Reza ada di grup 2D aja. Iya. Dan kebetulan instrukturnya Pak Syarif ya Pak Reza Pak Syarif. ya. Ya betul. Betul. Ini aja sih kalau Bapak Ibu guru mah udah oke banget lah penampilannya. Terima Sudah tidak kasih. diragukan lagi. Tinggal apa ya? Pertemuan berikutnya lebih semangat. Jangan lupa kantong tugasnya diisi gitu aja. Siap. Terima kasih banyak Ibu Eda Rosansen. Terima kasih, Ya. Bu. Sekarang mah bukan lagi masukan, tapi keluarannya nanti ini dari peserta. Apakah mau ngeliwat atau gimana kan? Siap menampung lah. Siap. Insya Allah. Saya Terima denger kasih. loh Bu loh. Bu Mega, ada gimana nih Bu Mega? Bu Meganya Kita harus ngobrol diajak online, Bu. juga ini. Ntar saya nyewa itu dulu Bu, nyewa pintu Doraemon dulu Bu. Biar dari Bogor ke Subangnya dekat. Deket lu siap. Iya udah keren Bu, alhamdulillah Bu, Bapak Ibu ini mah Bu. Begitu Pak. Terima kasih. Iya, udah keren banget ya Bu ya. Iya, betul Bapak Ibu guru mah udah ahlinya lah. Masukannya gitu aja Pak Deden ya. Iya, iya. Ditunggu Terima kasih Ibu itu Eda. laginya. Iya, baik. Oke. Makasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih Waalaikumsalam. kepada Ibu Mega dan juga Ibu Eda Rosansen yang sudah memberikan masukan dan juga evaluasi mungkin untuk kelompok kami pada Pikon hari ini. Ya, kita tutup Zoom meeting kita sekarang. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bapak Ibu, izin live ya. Iya, mangga Ibu. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami.